Bapak Ibu, saudara jemaat sekalian, Shalom, damai di hati. Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan ketika kita masih boleh ada lagi di saat ini di dalam satu persekutuan yang beribadah. Ibadah perayaan Natal kedua yang di dalamnya ada sakramen baptisan yang akan dilayani oleh yang kekasih Pendeta Ruth Pandapaat MTH. Dan atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Karisma serta pelayan khusus dari kolom 1 sampai kolom 17, saya mau sampaikan kepada kita sekalian yang ada di dalam gereja maupun yang ada di rumah kita masing-masing, selamat kita beribadah. Marilah kita berdiri dan beribadah memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 101, Alam Raya Berkumandang. Ibadah hari Natal yang kedua ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Allah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya. Engkaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Engkaulah Putra Natal yang kami rayakan saat ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kasih dan setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kasih dan setia Tuhan selalu baru dalam kehidupan ini. Inilah kami ya Tuhan, yang boleh ada dalam persekutuan yang beribadah di hari Natal yang kedua ini. Kami yang ada di rumah-Mu yang kudus ini, tetapi juga kami yang berada di rumah kami masing-masing. Rindu untuk selalu ada di hadapan-Mu Tuhan, dalam pujian dan penyembahan kami kepadamu.
Tuhan kiranya memberkati kami semua yang boleh datang di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati persekutuan kami saat ini, dari awal hingga akhirnya. Biar boleh jadi hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Silakan duduk kembali. Dosaku kuberitahukan kepada Allah dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan, yang datang merendahkan diri, yang menyesali dan mengakui setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, tiliklah setiap hati dan pikiran kami. Tuhan yang akan memberi kami pengampunan dan belas kasihan. Tuhan yang selalu memberi kami kesempatan untuk memperbaiki kehidupan ini. Kami mengakui di hadapan-Mu ya Tuhan, setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Karena sesungguhnya kami tak layak dan kami yang tak pantas menerima kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan itu. Tetapi Engkau telah datang, Engkau lahir, Engkau mati, dan Engkau bangkit bagi kami, membebaskan kami dari dosa-dosa kami. Tuhan yang mengubahkan kehidupan ini, sehingga kami menjadi umat pilihan-Mu, umat yang Engkau selamatkan dan umat yang Engkau utus untuk menjadi saksi dan menjadi berkat bagi dunia ini. Dan kiranya Tuhan, Engkau yang akan terus mengubahkan kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu. Dan Tuhan yang akan selalu mengubahkan kehidupan ini menjadi alat di tangan Tuhan. Kami bermohon kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-9. Anak kecil yang
Jemaat diundang berdiri. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya Yesus setianya. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Yesus telah datang ke dunia jemaat, lahir di kandang yang hina rendah, hanya indah dan ajaib benar, Dia mencariku. Dia mencariku. Dia mencariku. Namanya indah dan ajaib benar, Dia mencariku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada ibadah kita saat ini akan dilaksanakan pelayanan baptisan bagi anak-anak. Tapi sebelumnya kita akan mengikuti pengajaran baptisan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baptisan anak-anak adalah sah menurut kesaksian Alkitab. Sebab perintah baptisan ditujukan kepada segala bangsa. Yang dimaksud dengan segala bangsa bukan hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak. Kebanyakan berita Alkitab tentang pelayanan baptisan menyaksikan baptisan keluarga atau baptisan seisi rumah. Berarti dalam pelayanan baptisan seisi keluarga terdapat pelayanan baptisan untuk anak-anak. Baptisan adalah pengganti sunat sebagai tanda perjanjian. Baptisan adalah tanda meterai dari perjanjian Allah dengan orang yang dipanggilnya serta keturunannya. Kita memperhatikan istilah keturunan di sini menunjuk pada kewajiban dan tanggung jawab orang tua, dan orang tua baptisan ini untuk menurunkan iman percaya melalui pendidikan iman kepada anak-anak. Baptisan dikiaskan bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, tetapi memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Perintah baptisan terutama diberikan supaya dilakukan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Justru itu memberlakukan pelayanan baptisan yang dilakukan gereja reformasi termasuk Gemim diimani dalam kehadiran Tuhan Allah Tritunggal. Selanjutnya kita orang tua baptisan dan jemaat berikrar melayangkan baptisan kudus di dalam nama Tuhan Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oleh karena itu, dalam iman percaya ini kita melakukan pelayanan baptisan sekali seumur hidup kita. Dibaptiskan ke dalam nama Bapa menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Allah Bapa mengadakan suatu perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan anak-anak kita, dan mengakui kita dan anak-anak kita sebagai anak-anaknya. Dibaptiskan dalam nama Anak menyatakan dan memeteraikan kepada kita
bahwa Yesus Kristus menyucikan anak-anak maupun orang dewasa oleh darahnya dari segala dosa dan memasukkan kita ke dalam persekutuan kematian dan kebangkitannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita memperoleh hidup. Dan dibaptiskan dalam nama Roh Kudus menyatakan dan memutraikan kepada kita bahwa Roh Kudus hendak diam di dalam hati kita dan anak-anak kita, agar kita berakar dan berdasarkan pada kasih. Dengarkanlah Injil yang di dalamnya tertulis bahwa Yesus Kristus memanggil anak-anak untuk datang kepadanya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Terpujilah Kristus. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Mari berdoa. Bermohon kami kepadamu ya Tuhan, ketika kami melaksanakan pelayanan baptisan kudus ini, Tuhan sendiri yang akan menumpangkan tangan bagi kedua anak kekasih kami, sehingga mereka masuk ada dalam persekutuan kematian dan kebangkitan Kristus, menjadi kesaksian bagi gereja Tuhan untuk memberitakan Injil-Mu bagi seluruh dunia ini. Bermohon ya Tuhan di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian, bagi yang dipercayakan untuk menjadi orang tua baptis yang akan saya bacakan, dipersilakan mengambil tempat di depan. Anak pertama yang akan dibaptis, nama anak Quinsa Keisa Amoreiza Runtuaro. Tempat tanggal lahir Manado, 5 Mei 2019. Nama orang tua Ayah Michael Christian Runtuaro, Ibu Sylvia Rumayar almarhumah. Nama saksi-saksi baptisan, yang pertama Insinyur IGD Johan Kafrain ST MENG, Rolina Anggreni Esther Kaunang STH MPDK, Fenli Londo Andrew Rocky Mamuko Eskom, Freini Raung Angelita Gladys Tumbel SST, Penatua Fian Claudio Langkai SPD, Alan Rumayar, Siti Mulyani, Mayfi Rumayar, Octavian Momongan, Ramon Philips Jacobs. Dan anak yang kedua yang akan dibaptis, Sean Carlo Nathaniel Sasela. Tempat tanggal lahir Bengkol, 26 Juni 2020. Nama orang tua kandung ayah Jendri Arthur Sasela, ibu Mona Lydia Nongka ST. Nama saksi-saksi baptisan James Mikael Sasela AMD TS, Dewi Yulia Sinolungan AMD KEP, Stephen Pangemanan ST, Magdalena Tumeu, Widya Nongka
Claudio A. Kermite SH, Feren Ken Siturang SKG, Kristiandi CX Rompis, Martinus Howan Wisya Supit, Yetni Nora Lahiwu Escape Nurse. Mohon maaf jika dalam pembacaan nama ada kekeliruan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudara telah mendengar bahwa baptisan telah ditetapkan oleh Yesus Kristus sebagai tanda dan meterai dari suatu perjanjian baru oleh Allah dengan kita dan anak-anak kita. Sebab itu patutlah kita memakai baptisan itu untuk maksud tersebut dan bukan karena kebiasaan atau kepercayaan tahyul. Agar menjadi lebih nyata bahwa saudara-saudara menghendaki demikian dan bersedia mendidik anak-anak saudara-saudara secara Kristen, maka saudara-saudara diundang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berikut dengan tulus ikhlas. Apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan memohon pembaptisan anak-anak saudara-saudara dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan berjanji di hadapan Allah kita dan jemaat sebagai saksi-saksinya bahwa saudara-saudara akan mendidik anak-anak saudara sedemikian rupa sehingga dia akan mengerti arti dan maksud baptisan kudus itu dan akan menjadi orang yang percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Kepada orang tua dan orang tua baptisan, apakah jawaban saudara-saudara? Tuhan memberkati jawaban saudara-saudara. Kita menyanyi Pandang Ia Bapa. Pandang ya Bapa dalam rahmat-Mu, kami umat-Mu yang berkumpul ini membawa anak padamu di sini dalam percaya akan janji-Mu. Diundang yang pertama, adik Mikael. Orang tua baptisan. Dia nama? Oh, ini nama saya, Bu. Namanya Quinsa, Keisa, Amoreisa. Sudah. Kemarin. Halo Queen. Quinsa, Keisha, Amoreisa Runtuaro, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oh, iya. Adik Sean. Sean Carlo. Natanael. Sean
Carlo Nathanael Sasela. Aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan pujian. Dipersilakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Di Natal Yesus Kristus yang kedua ini, biarlah firman-Mu terus diberitakan bagi kami,
sehingga kehidupan kami selalu dikuasai oleh firman-Mu, dan kami hidup oleh karena firman-Mu. Melakukannya di sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan, menjadi kesaksian bagi dunia ini. Berfirman-Lah ya Tuhan, di dalam nama Yesus firman kami yang hidup. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita membuka dan membaca Alkitab. Pembacaan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Matius. Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-18. Di dalamnya ada dua judul atau perikop: penyingkiran ke Mesir dan pembunuhan anak-anak di Betlehem. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan di sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, "Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangis anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi." Demikian pembacaan kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh ada di tanggal 26, di Natal yang kedua. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mau mengucapkan selamat hari besar, selamat hari Natal buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, seorang teolog terkenal yang diminta untuk meringkas seluruh berita Injil, seluruh karya Allah, dan inti kekristenan yang paling hakiki dalam 2 kata, yaitu kasih Allah. Itulah mengapa ada hari Natal. Mengapa Yesus Putra Allah harus datang ke dunia dan lahir di Betlehem di kandang hewan. Mengapa dari tahun ke tahun kita merayakannya? Karena kasih Allah. Natal mau mengatakan kepada dunia ini bahwa Ia adalah Allah yang maha baik, Allah yang bermurah hati, Allah yang mengasihi, Allah yang berkemauan baik, dan yang bermaksud baik, Allah yang berkasih karunia. Orang Majus telah mendapatkan terang sekaligus pencerahan setelah bertemu dengan Yesus di Betlehem di kandang domba. Para Majus berani melawan kekuasaan Herodes yang sangat marah ketika itu mendengar lahirnya Raja dunia. Tetapi para Majus ini mereka mengabaikan permintaan dari Herodes untuk memberitahukan di mana anak itu dilahirkan. Demikian juga Yusuf melakukan apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan dengan menyingkir ke Mesir untuk menghindari Herodes yang menyuruh membunuh semua anak-anak yang berusia di bawah 2 tahun.
Herodes dalam masa kelahiran Yesus merupakan simbol kekuasaan yang ditakuti. Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa Herodes merupakan raja yang kejam, yang mengandalkan kekuasaan, bahkan tidak segan-segan menyingkirkan saingannya. Namun apapun yang dilakukan oleh Herodes tidak mampu mencegah karya selamat Allah di dalam Yesus Kristus bagi dunia dan bagi manusia. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Natal Kristus yang kita rayakan saat ini bukan saja mendatangkan sukacita dan kegembiraan, tapi dampak dan implikasinya dalam kehidupan kita setiap hari. Kita tidak hanya bergembira karena memiliki Allah yang penuh kasih, tetapi menyatakannya. Setiap kita yang mengakui Allah yang penuh kasih harus menyatakan kasih itu. Bukan menebar kedengkian dan menyebar kebencian, bukan memecah belah, tidak mencintai kekerasan, dan merancangkan kecelakaan bagi orang lain. Seperti yang dilakukan oleh Herodes, yang hanya ada kebencian dan kedengkian ketika ia mendengar lahirnya Raja Dunia, menjadi saingan bagi Herodes. Hal-hal yang seperti inilah yang telah mengingkari kasih Allah, bahkan telah mengingkari jati dirinya sebagai orang percaya yang seharusnya menyebarkan dan menyatakan kasih itu di dalam perjalanan kehidupan itu sendiri. Allah yang menawarkan kebaikan, namun manusia banyak kali menolak untuk meninggalkan kefasikan dan nafsu-nafsu duniawinya. Manusia menolak untuk hidup dalam kasih karena nafsu dan kefasikan yang lebih menguasai. Allah tidak dapat menyangkal dirinya. Allah tetap setia meskipun kita tidak setia kepadanya. Allah tetap mengasihi meskipun kita tidak mengasihi Dia. Karena itulah kedirian dan jati dirinya Allah. Ia tidak hanya mempunyai kasih, Ia tidak hanya membagikan kasih, tetapi Allah adalah kasih. Allah akan selalu terus-menerus dan tidak pernah tidak senantiasa mengasihi kita. Orang boleh ada di Natal yang kedua ini, itu karena kasih Allah. Oleh karena itu, bukan karena Allah membiarkan saat ini kita ada dalam berbagai pergumulan dan penderitaan, bahkan kita masih ada dalam situasi pandemi COVID-19 ini yang dikatakan semakin masif. Tapi kita tidak taat dan tidak patuh, mendisiplinkan diri kita sendiri, melakukan kehendak Tuhan, tetapi juga tentu di sini menjalani protokol kesehatan. Allah telah melakukan apa yang telah menjadi bagiannya. Kitalah yang belum melakukan apa yang menjadi bagian kita. Natal akan selalu mengingatkan kita bahwa kita mempunyai Allah yang mau menyelamatkan semua orang. Setiap tahun kita mendengar ini. Tetapi tentu bukan hanya mendengar, seperti bukan hanya menerima kasih Allah. Allah yang adalah kasih, Allah yang kasih karunia-Nya mencakup dan merangkul semua orang. Kita diingatkan bahwa Yesus Kristus telah datang untuk merobohkan semua tembok kefasikan dan nafsu kehidupan manusia, keserakahan, kesombongan manusia. Kasih Allah, kebaikan Allah yang telah kita terima adalah juga milik semua orang. Sehingga kita pun harus berjuang memiliki kasih itu dan membagikan kasih itu. Allah yang maha baik, kita juga harus menjadi baik bagi semua orang. Orang Majus yang setia, Yusuf dan Maria yang taat, mereka tidak hanya menerima kasih karunia dari Allah, tetapi juga mereka telah menjadi berkat bagi dunia dan bagi manusia.
Demikian kita yang diberkati oleh Tuhan, kita juga menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Dan inilah tentunya yang boleh menjadi teladan hidup sebagai orang tua, sebagai Mama Ani, Papa Ani dalam kehidupan anak-anak kita. Bukan hanya untuk hari ini, ketika kita mengiyakan tanggung jawab ini, tetapi ini adalah pekerjaan seumur hidup kita. Pendidikan iman yang terus berlangsung seumur hidup kita. Sehingga tentu dimulai dari diri kita sendiri. Sebagai orang tua, Mama Ani, Papa Ani, sebagai gereja, sebagai orang dewasa, memiliki itu dan menjadi teladan hidup bagi anak-anak kita. Menjadi generasi gereja yang taat dan setia, yang berkomitmen dan konsisten menjalani itu semua. Dimulai dari kehidupan kita sebagai orang tua, Mama Ani dan Papa Ani. Sehingga gereja akan bertumbuh dalam iman yang sehat, iman yang kuat, yang telah menerima kasih karunia dalam kehidupan ini dan membagikannya dalam kehidupan banyak orang. Banyak selamat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan Allah kita dan nats persembahan 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jemaat diundang berdiri. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, inilah kami
yang boleh ada dalam ibadah di Natal kedua ini. Dalam ibadah ini kami telah menyembah Engkau Tuhan, lewat materi kami, lewat uang yang Engkau berikan bagi kami yang adalah berkat-Mu. Ada yang memberi persembahan di gereja, bahkan di keluarga jemaat. Ada yang menyembah Engkau Tuhan lewat persembahan hari ulang tahun pribadi, hari ulang tahun pernikahan. Ada yang menyembah Engkau Tuhan lewat persembahan syukur-syukur yang ada, yang semuanya itu kami persembahkan kepadamu Tuhan, sebagai bentuk penyembahan kepadamu, karena Engkau telah memberkati kami. Engkau senantiasa mengajarkan kami untuk tahu memberi, dan oleh kekuatan iman kami telah memberi, dan kiranya pemberian persembahan kami, bahkan sampul-sampul persembahan, diberkati oleh-Mu Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kesempatan ini untuk kami memberi, dan kiranya Engkau tetap memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Disilakan duduk. Puji syukur kehadirat Tuhan yang senantiasa menguatkan kita dalam menjalani kehidupan kita di tengah-tengah situasi saat ini. Kita masih boleh beribadah walaupun masih dari rumah kita masing-masing. Untuk itu kami mau menyampaikan terima kasih banyak kepada jemaat sekalian yang boleh beribadah bersama-sama di saat ini. Kami juga mau menyampaikan terima kasih banyak kepada yang terkasih Pendeta Ruth Panda Paat MTH yang boleh menjadi saluran berkat kita di saat ini. Terima kasih banyak. Tuhan pasti berkati Ibu bersama dengan keluarga dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih banyak. Juga kami mau sampaikan kepada kita sekalian yang boleh mengambil bagian di ibadah saat ini, yang boleh terlibat langsung. Terima kasih banyak, Tuhan pasti berkati kita sekalian. Dan banyak selamat buat kedua anak yang kekasih yang boleh dibaptis di ibadah saat ini. Tuhan pasti berkati, Tuhan pasti sertai bersama dengan keluarga masing-masing. Sekali lagi terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Dimuliakanlah Engkau Tuhan Sang Putra Natal yang kami rayakan. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih beribadah kepadamu ya Tuhan di Natal yang kedua ini. Baik kami yang ada di rumah kami masing-masing, tetapi juga kami yang boleh ada di rumah gereja. Terima kasih karena kami mendengarkan firman-Mu, berita Natal yang akan terus menguatkan dan meneguhkan kami dalam perjalanan hidup beriman kami. Engkau Allah yang adalah kasih, telah datang bagi kami, manusia dan dunia ini, memberi kami keselamatan. Dan biarlah karya selamat-Mu, kasih-Mu yang nyata itu, akan selalu menjadi berkat dalam kehidupan banyak orang. Tuhan pakai kami untuk menyatakannya dan membagikannya dalam kehidupan ini. Karena itulah tanggung jawab iman kami
dalam ketaatan dan kesetiaan kami melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersekutu bersama kami dalam persekutuan jemaat-Mu, Gemim Karisma Buha. Tuhan memberkati dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami, mulai dari anak sekolah minggu sampai lanjut usia. Tuhan akan selalu ada berkarya, tetapi juga Tuhan yang selalu pakai kami dalam kehidupan beriman kami. Tuhan yang memberkati apa yang menjadi harapan dan kerinduan kami. Tuhan memberkati masa depan kami. Tuhan juga yang memberkati di setiap tantangan dan pergumulan kehidupan ini. Tuhan yang memberi kami keselamatan dan akan terus memberi kami keselamatan. Jawaban-jawaban yang memberi kelegaan dan kelepasan di perjuangan kehidupan kami. Yakin dan percaya kemenangan dari Tuhan selalu menjadi berkat hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan, memberkati kerja pelayanan kami, Gemim Karisma Buha. Tuhan telah memilih dan memakai kami untuk melayani Tuhan dan melayani umat Tuhan. Diberkatilah seluruh pelayan khusus Syamas dan Penatua, kolom 1 sampai kolom 17, bersama dengan UPK, BIPRA, tim doa, tim kerja, badan pekerja, bersama dengan seluruh komisi yang ada, fungsional lansia, penasehat jemaat, panitia, Panji Yosua, tim multimedia, pegawai gereja dan kostor, bersama dengan keluarga kami masing-masing yang menopang pelayanan ini. Tuhan memberkati, sukacita selalu melayani Tuhan dan rindu selalu melayani Tuhan. Tuhan memberkati bersama dengan saudara-saudara kami yang bergumul oleh karena berbagai penderitaan, dalam duka cita, yang sakit, yang dalam pemulihan. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memberi kekuatan dan kesehatan. Dan kami bersyukur ya Tuhan, penyertaan-Mu yang selalu indah dan sempurna dalam kehidupan ini. Biarlah sukacita Natal ini akan selalu mewarnai perjalanan kehidupan kami untuk seterusnya dan untuk selama-lamanya. Tetapi juga bagaimana kami menjadikan kehidupan ini penuh dengan kasih yang dari Tuhan. Dan bagaimana kehidupan ini akan terus dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh beribadah di Natal yang kedua ini. Kami terus menopang bagi pemerintah kami. Tuhan menolong dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, memberkati Sulawesi Utara, memberkati kota Manado. Tetapi juga kami bermohon kiranya Tuhan memberkati para medis, relawan, TNI Polri yang terus berjuang, bahkan kami semua sebagai gereja dan masyarakat memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini. Tuhan menolong kami melewati masa-masa kesusahan ini, yakin dan percaya segala sesuatu ada dalam rencana dan rancangan indah Tuhan, dan segala sesuatu dibuat baik oleh Tuhan. Biarlah kami selalu patuh dan taat pada protokol kesehatan yang menjadi gaya hidup kami saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, di sepanjang hari ini Tuhan yang menyertai kami, bahkan ketika kami akan mengakhiri tahun 2020 ini. Tuhan yang sama yang kami sembah dan yang kami muliakan, yang akan menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur bersama dengan keluarga Runtuwaro Rumayar dan keluarga Sasela Nongka yang telah membawa anak-anak mereka ada dalam pelayanan baptisan kudus. Berkatilah kedua anak kekasih kami ini Tuhan, dalam pertumbuhan iman mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, tetapi juga memberkati orang tua bersama dengan orang tua baptisan, bertanggung jawab dalam pendidikan iman anak-anak kami, sehingga dapat memberi teladan
dalam kehidupan ini. Kami bersyukur, kami bermohon hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini dijemput berdiri dalam pujian Hai Siarkan di Gunung. Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan damai. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Dipersilakan duduk kembali dan kita bersaat teduh.